Baik, teman-teman semuanya, untuk mahasiswa Prasetya Mulia yang mengambil mata kuliah Religious Studies, pada sesi pertama ini kita akan membahas tentang etika, karma, dan keseimbangan, yang nanti saya akan bergiliran dengan Bu Kade pada sesi kesempatan yang memang sudah dijadwalkan. Sesuai dengan pertemuan kita di awal bahwa di sana ada perkenalan singkat yang sudah teman-teman ikuti pada perkuliahan perdana, sehingga saya akan lanjut saja terkait dengan senarenya pun ini sudah disampaikan bagaimana kesejarahannya dan juga aktualisasinya di dalam kehidupan sudah dijelaskan secara ringkas, dan kemudian referensinya mohon teman-teman juga dapat mengunjunginya yang ada di bit.ly referensi UPM. Di sana ada referensi berkaitan dengan perkuliahan Religious Studies Hindu. Nah, teman-teman semuanya di sana juga ada tujuannya yang memang sudah disampaikan di awal, bagaimana kita menjadi manusia yang seutuhnya. Oleh karena itu, senarai yang dapat disampaikan pada pemaparan ini adalah dari sejarahnya, etikanya, dan implementasinya. Asal kata Hindu berasal dari India, yaitu dari peradaban Sungai Sindhu yang ada di India, yang di sana tertuang dalam kitab yang sangat tua, yaitu kitab Yajurveda. Serta ada ikonografi dari simbol Omkara yang melambangkan 3 esensi kehidupan: awal, tengah, dan akhir, atau disebut sebagai kelahiran, kehidupan, dan kematian. Termasuk halnya adalah tujuan dari agama Hindu yang berkaitan dengan pembebasan, yaitu adalah kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani, yang dalam pelaksanaannya tidak bisa lepas dari 3 unsur kehidupan di dalam proses dasar agama Hindu, yaitu tentang filsafat, acara, ataupun dikenal dengan ritual, dan juga adalah susila atau moralitas. Sehingga corak peradaban Weda di masa lalu bisa kita lihat adanya hal-hal yang berkaitan dengan pemujaan terhadap para dewa, pemujaan terhadap guru yang menjadi bagian esensi penting karena di dalamnya ada hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menerapkan catur guru di dalam kehidupan ini terhadap Tuhan, terhadap guru di sekolah, orang tua, dan juga bagaimana guru dengan pemerintah. Nah, di samping itu bisa kita lihat corak peradaban Weda di masa lalu yang sudah mengakar dengan sangat kuat, mulai dari hal-hal yaitu zaman Brahmana sampai dengan cerita dalam Ramayana, sampai dengan alurnya masuk ke Indonesia, serta bagaimana akulturasi budaya yang terjadi di Indonesia. Ini kan menunjukkan adanya kehidupan yang terjadi di dalam proses masuknya Hindu dari India ke Indonesia yang menekankan adanya nilai-nilai kearifan budaya lokal. Termasuk halnya adalah kesejarahan mulai dari zaman Weda ketika datangnya bangsa Arya ke India, ya, dengan adanya penduduk asli Dravida yang sudah ada berbagai macam pemikiran filsafat, estetika, dan juga kitab spiritual. Serta di sana ada zaman epos dengan ditandai 2 pemikiran dari pemikiran dalam kitab Ramayana dan juga dalam kitab Mahabharata. Di dalam alur sejarahan yang lain itu ada zaman sutra atau dikenal dengan zaman pemikiran filsafat, yaitu adanya pemikiran yang menitik beratkan pada nilai-nilai yang berkaitan dengan bagaimana kita memikirkan esensi Tuhan, alam, dan juga bagaimana korelasi ketiga. Ini tertuang dalam kitab zaman sutra yang ditandai dengan adanya berbagai macam bentuk pemikiran filsafat. Dari ke-6 cabang filsafat ini yang paling terkenal itu adalah dari filsafat yoga yang banyak membicarakan bagaimana keseimbangan antara jasmani dengan rohani. Yang di sana juga orang-orang yang ada di luar Hindu pun boleh untuk mempelajari yoga karena ajarannya yang sangat universal. Terakhir adalah zaman skolastik. Ini ditandai dengan adanya pemikiran tradisi-tradisi
pencerahan yang dikemukakan oleh 3 tokoh awal, yaitu Ramanuja, kemudian Madhva, dan Sangkaracarya, yang memberikan pola pemahaman Weda sesuai dengan kearifan lokal, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, teman-teman semuanya, ini bisa dilihat ada salah satu aktivitas yoga massal yang dilaksanakan di suatu tempat, yang di sana melibatkan dari berbagai unsur ras, budaya, agama, dan seterusnya. Di samping itu adalah akar dari Weda. Jika kita membicarakan Weda, maka ada Weda Sruti yang berkaitan dengan 4 Weda utama, Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, dan Atharva Weda. Yang masing-masing berkaitan dengan pujian, pedoman, nyanyian, dan pengobatan. Ada Weda Semerti yang berkaitan dengan adanya penjabaran ataupun penjelasan dari Weda Sruti. Ada Ramayana, Mahabharata, Niti Sastra, dan juga Arta Sastra yang berkaitan dengan akuntansi ataupun ekonomi. Di samping itu ada kitab Nibanda yang berkaitan dengan penjelasan sastra lokal, seperti halnya yang ada dalam Lontar ataupun dalam Sarasa Mucaya. Selain itu adalah Hindu di Indonesia terkait dengan masa purba di masa lalu dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, mulai dari kerajaan Salakanegara sampai dengan yang terakhir yaitu Majapahit. Ini memupuk adanya nilai-nilai kearifan budaya Nusantara yang sangat luar biasa, sehingga tertuang di dalam susastra Nusantara yang banyak dijadikan referensi oleh tokoh pendiri bangsa, misalnya dari karangan Empu Prapanca maupun Empu Tantular yang melahirkan Bhinneka Tunggal Ika. Termasuk hanya adalah prakemerdekaan terkait adanya tokoh dan penjajahan yang memang mulai dari zaman-zaman Portugis, kemudian sampai Inggris, gitu ya, kemudian Belanda, kemudian Jepang. Ini ada alurnya sampai dengan alur pasca kemerdekaan. Sampai dengan hari ini yang kita lihat dalam kegiatan sosial keagamaan Hindu. Sehingga di sana ada aliran-aliran yang memang melibatkan apa yang disebut sebagai yatnya atau hari suci. Sana dikenal dengan pancayatnya, ada pengorbanan terhadap terhadap leluhur, terhadap para guru, kepada sesama manusia dan juga kepada alam. Sehingga di sana banyak aliran-aliran keagamaan yang justru memberikan kekayaan terhadap budaya dan tradisi Hindu. Termasuk halnya ada rumah-rumah ibadah, seperti adanya pura gitu ya, teman-teman kita yang ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ini mengikuti sesuai dengan kearifan dan tradisi lokal masing-masing. Hindu yang ada di Indonesia dan yang kita kenal Hindu di India, itu Hindu sebagai agama atau pemikiran filsafat. Ketika kita membaca dalam konteksnya, maka di sana ada kerangka dasar Hindu. Ada tatwa berkaitan dengan susila, berkaitan dengan filsafat, susila berkaitan dengan moralitas, dan acara berkaitan dengan ritual. Sehingga agama dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan petunjuk dalam kehidupan. Serta nilai-nilai kebenaran yang memang lahirnya pemahaman yang bersifat kebersamaan, kemudian spiritualitas yang akhirnya mencapai nilai-nilai kedamaian. Nah, hal yang menjadi pemahaman lain, misalnya ada banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kontroversi Hindu, terkait dengan paham henoteistik, terkait dengan paham panteistik. Nah, sebetulnya kalau kita melihat ini semuanya, bahwa Hindu dikenal juga dengan menyembah banyak dewa dengan satu dewa utama, terkait dengan Istadewata. Panteistik dengan adanya memuja alam sebagai Tuhan karena penghormatan terhadap alam. Nah, ini semuanya tergabung dalam ajaran yang namanya paham Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Shiva. Termasuk halnya adalah ada namanya ajaran kasta. Apakah kasta di Hindu ada? Sebenarnya kasta adalah hal-hal yang keluar dari ajaran agama Hindu. Karena di Hindu tidak ada yang namanya kasta. Kasta adalah berkaitan dengan hierarki dalam kehidupan. Tapi di Hindu tidak ada. Sehingga di masa kolonial ini sangat terkenal dengan paham pyramid of capitalist system. Bahwa golongan buruh, golongan pejabat, golongan tentara, baru terakhir adalah golongan pendeta, baru yang paling puncak adalah pimpinan di sana.
Namun yang ada di dalam Weda itu adalah ajaran catur warna, yaitu kehidupan manusia didasarkan atas keahlian dan bakat. Dan sebagai Brahmana atau sebagai ahli agama, Waisya atau sebagai pedagang, Ksatria atau sebagai seorang pembela kebenaran, dan Sudra adalah pelayan. Nah, kalau kita buat dalam satu susunan, bagian adalah seperti ini. Kasta itu adalah bersifat vertikal, berdasarkan keturunan dan berkelanjutan, karena ini bersifat hierarkis. Ini yang merupakan penyimpangan dari Weda. Yang ada di dalam Weda adalah catur warna, yaitu berdasarkan bersifat horizontal, berdasarkan keahlian dan bakat juga dapat berpindah sesuai dengan keahlian. Seorang yang dari keturunan Brahmana, karena ahlinya dalam bidang perdagangan, maka dalam catur warna dia adalah seorang Waisya. Nah, bukan dalam kasta seorang Brahmana, maka dia harus menjadi seorang Brahmana seterusnya. Tidak seperti itu. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Kemudian menghayati Pancasada, ada percaya akan adanya Tuhan, adanya roh, hasil perbuatan, kelahiran kembali, dan juga ada kebahagiaan abadi. Ini yang melingkupi bagaimana dasar dalam agama Hindu menjadi pondasi di dalam pelaksanaan baik itu dharma agama maupun dharma negara. Kemudian ada tahapan kehidupan manusia, mulai dari dia kecil sampai dengan dia hal yang berbeda dengan pemikiran yang telah disampaikan oleh Charles Darwin terkait dengan evolusi kehidupan. Yaitu ada satu hal yang hilang dalam pemikiran Charles disebut dengan misteri reinkarnasi, bahwa kehidupan ini adalah ada evolusi jiwa, tidak hanya evolusi badan tapi evolusi jiwa. Nah, ini yang melahirkan bagaimana manusia nanti dalam menemui setiap kehidupannya adalah bukan hasil karya orang lain, tetapi adalah hasil karya perbuatan sendiri. Inilah yang disebut dengan karma, yang lahirnya menyebabkan apa yang disebut sebagai kelahiran sorga dan kelahiran neraka. Nah, ini yang ada dalam Hindu sebagai evolusi daripada jiwa itu sendiri. Sehingga landasan kehidupan manusia untuk menjadi manusia utuhnya adalah melewati apa yang disebut sebagai catur asrama. Ya, dari masa belajar, berumah tangga, kemudian pensiun, sampai dengan menghilangkan keterikatan. Yang di dalamnya ada namanya unsur catur purusa arta. Dia dalam kehidupan ini harus mendasarkan pada kebenaran, pada harta yang harus dipenuhi, keinginan juga nanti akan melahirkan kebahagiaan lahir dan batin. Sehingga di dalam pelaksanaannya, dia akan bekerja berdasarkan atas keahlian dan bakatnya, yaitu sebagai seorang Brahmana, golongan pelajar, pemimpin agama, pendidik, ya, Ksatria sebagai pembela negara, Waisya sebagai pedagang, dan Sudra adalah sebagai pelayan. Sehingga etika dasar yang bisa disampaikan adalah ada trihita karana. Bagaimana relasi manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Ini menjadikan adanya prinsip keseimbangan di alam semesta. Sehingga di sana terkait juga adalah prinsip integritas. Bagaimana dia berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Karena kehidupan ini tidak bisa lepas dari hukum keadilan tertinggi di alam semesta, yaitu hukum karma. Hukum sebab akibat. Ada yang diterima di masa lalu, masa kini, maupun pada masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, dalam prinsipnya kita bisa melihat bagaimana landasan bisnis yang ada di dalam Weda itu didasarkan pada salah satu Purana, bahwa badan ini disebut sarira hanya boleh digunakan sebagai alat untuk mencapai dharma, arta, kama, dan moksha. Jadi ketiga hal yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pembisnis adalah bagaimana dia harus memenuhi nilai-nilai aturan ataupun regulasi. Nanti dia akan mendapatkan modal, baru dia akan memenuhi keinginan. Jika dharma, arta, dan kama terpenuhi, maka kita akan mencapai kebahagiaan. Kenapa? Bisnis yang dilakukan berdasarkan aturan dan untuk membantu kehidupan. Nah, di dalam Arta Sastra yang ditulis oleh Kautilya pada 300 sebelum Masehi yang lampau, ini menggariskan bahwa seorang yang aktif dalam kegiatan bisnis, hal yang paling awal indrianya.
Karena seseorang akan menjadi penghalang bagi dirinya ketika dia belum mampu untuk mengendalikan indria. Bagaimana orang yang menjadi pejabat terkait dengan kasus suap, ya, kasus korupsi dan seterusnya. Jika pimpinan ataupun menjadi seorang pembisnis belum mampu mengendalikan indrianya, maka dia akan banyak terjebak ke dalam lembah penderitaan. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa menjadi seorang pembisnis harus mengendalikan indrianya. Baru dia harus belajar bukti pembukuan, anggaran, pengecekan hariannya sampai audit internal dan eksternal. Sehingga di dalam Hindu ada apa yang disebut sebagai kesatuan kehidupan, gitu ya. Bagaimana orang menyebutkan Tuhan dengan berbagai nama, gitu ya. Karena apa? Karena di dalam landasan Weda, terutama dalam Rig Weda dijelaskan ekam satwiprah bahudawada, bahwa kebenaran atau kebijaksanaan itu tunggal, tetapi orang bijaksana menyebut dengan berbagai nama. Sehingga dihadirkan bagaimana 4 jalan menuju Tuhan. Ada yang disebut sebagai Bhakti Marga, jalan pengabdian, ada namanya Karma Marga, jalan perbuatan, ada namanya Jnana Marga, jalan pengetahuan, dan terakhir adalah Raja Marga, bagaimana dia melakukan pemusatan terhadap pikirannya dalam bentuk meditasi. Nah, keempat jalan ini tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, tetapi semuanya adalah sesuai dengan sifat seseorang, gitu ya. Ada sesuai dengan karma marga, bakti marga, jnana marga, ataupun raja marga. Nah, oleh karena itu, bagaimana menjadi seorang pembisnis dalam aktualisasinya, Hindu dikenal dengan ajaran Tattvamasi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Yang di sana ada unsur rasa kesetiakawanan sosial, ada pengorbanan tanpa batas, ada nilai kemanusiaan, ada keikhlasan dalam memupuk persaudaraan kehidupan. Sehingga mantra-mantra yang ada di dalam Hindu tidak hanya mendoakan terhadap sesama umat Hindu, tetapi lebih dari itu adalah mendoakan untuk kesejahteraan alam semesta, dari makhluk paling bawah sampai dengan makhluk tingkatan paling atas. Ini didoakan oleh umat Hindu karena apa? Ada ajaran Tattvamasi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Nah, ini sebagai rasa kesetiakawanan sosial tanpa batas. Sehingga jika kita implementasikan di dalam kehidupan ini bahwa kehidupan ini sebagai satu kesatuan, Indonesia sebagai negara yang terbentang sangat luas dari berbagai pulau, bahasa, tradisi, ini menjadi satu kesatuan yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia sangat luar biasa. Sehingga kita disatukan dengan rumah kita bersama, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi satu. Yang di sana ada perbedaan suku, budaya, ras, tradisi, dan seterusnya. Kita disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tentunya hal ini menjadi pemahaman untuk kita semuanya yang dalam prosesnya nanti pada saat sesi kuliah, teman-teman akan saya hadirkan untuk sesi diskusi. Nah, untuk itu saya cukupkan sampai di sini. Kita nanti akan ketemu pada saat sesi kelas akhiri. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan video pemaparan yang sudah saya sampaikan di sesi yang pertama ini. Terima kasih teman-teman semua.